Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu mengenai konsep anak dari berbagai ilmu. Yang pertama, konsep anak menurut pandangan psikologi. Di dalam ilmu psikologis, pandangan konsep anak ini sendiri dipandang bahwa pemberian pendidikan secara psikologis dari anak berusia dini sangatlah penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke, bahwa anak menurut psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan dan juga lingkungan. Yang kedua, konsep anak menurut pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dapat dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, mau tidak mau, pendidikan ini harus didesain mengikuti irama dari perubahan zaman tersebut. Yang ketiga, konsep anak menurut agama. Dalam Islam, anak-anak itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu dan bapaknya. Di dalam agama ini sendiri, seorang anak wajib mendapatkan pendidikan berupa agama dari orang tuanya agar seorang anak ini menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dan mencakup etika moral dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir adalah konsep anak menurut bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling untuk membentuk pengandilan diri anak sangat penting sebagai pondasi terbentuknya perilaku yang baik dan juga berguna. Dan bimbingan konseling bagi anak usia dini merupakan program yang harus dilaksanakan di 5 tahun pertama. Pengasuhan anak sendiri pada 5 tahun pertama juga akan menentukan terbentuknya perilaku anak di kemudian hari. Bimbingan konseling sendiri ini juga membantu mewujudkan tujuan pendidikan dan membantu dalam pengoptimalan dalam perkembangan anak. Materi kedua yaitu mengenai anak dan perkembangannya. Yang pertama, kita akan membahas tugas perkembangan pada anak. Seorang anak jika pada usia kanak-kanaknya tumbuh dan berkembang secara baik, maka seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang pula dengan baik secara matang hingga usia-usia selanjutnya. Maka tak heran jika anak-anak ini adalah usia yang sangat penting dikarenakan usia kanak-kanak sangat menentukan tahapan untuk selanjutnya. Adapun beberapa tugas-tugas perkembangan anak sesuai pada fasenya. Yang pertama, usia bayi hingga kanak-kanak. Hal ini ditujukan pada anak-anak yang berusia 0-6 tahun. Yang pertama, anak-anak akan belajar berjalan. Yang kedua, anak-anak akan belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, anak-anak belajar berbicara. Yang keempat, anak-anak belajar buang air. Dan yang kelima, anak-anak belajar mengenal jenis kelamin. Selanjutnya, usia anak-anak akhir. Hal ini ditujukan pada usia 6-12 tahun. Yang pertama, anak-anak akan belajar untuk memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, anak-anak akan belajar membentuk sikap yang sehat sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, anak-anak akan belajar untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Dan yang keempat, anak-anak akan belajar untuk mengetahui peranan dalam hidup sesuai jenis kelamin. Selanjutnya, adapun pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini adalah sesuatu yang mengacu pada perubahan yang terjadi pada seorang anak baik dari segi fisik, komposisi hormonal, baik yang tampak maupun tidak, yang hanya dapat dideteksi oleh alat khusus. Contohnya seperti postur tubuh, raut wajah, bentuk hidung, pipi, dan komposisi hormon. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktural maupun fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga akhir hayat. Dan yang terakhir, adapun karakteristik perkembangan pada anak. Karakteristik perkembangan anak ini berada di kelas awal sekolah dasar sebagai bentuk rantangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Karakteristik perkembangan anak ini dari kelas 1, 2, 3 sekolah dasar, biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya.
Materi ketiga mengenai permasalahan-permasalahan pada anak. Masalah yang timbul pada anak saat ini cenderung mulai mengalami gangguan perilaku sehingga para ahli pun mengatakan bahwa anak itu mudah merasa cemas, mudah merasa kesepian, mudah pemurung, mudah frustasi, mudah bertindak agresif, dan kurang menghargai sopan santun. Hal ini disebabkan karena perilaku yang dilihatkan itu sering dilupakan upaya pengembangan pada anak-anak. Adapun peran konselor dan keluarga dalam menangani masalah pada anak ini ditaja dalam buku yang ditulis oleh Elizabeth T. Santosa. Orang tua itu harus memiliki kedekatan dengan anak agar terjalin hubungan baik diantaranya sehingga anak teralihkan perhatiannya dari gadget tersebut. Untuk meningkatkan hubungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu orang tua perlu memiliki kontak dan komunikasi setiap saat dengan anaknya tanpa terkecuali, menghabiskan waktu bersama, menjadi orang tua yang bijaksana, menepati janji, perlakukan anak sesuai dengan umumnya, memuji anak jika telah melakukan sesuatu dengan baik, peduli terhadap anak, mendukung anak, dan tidak bercanda secara berlebihan. Oke guys, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.